Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita masih membahas tentang kila dan kilta ya. Sekarang yang kita bahas ketika dimudofkan kepada isim dohir, kalau sebelumnya yang dimudofkan kepada domir. Qala syai'aru aini rahimahullah fa in udhifa ila dohiri kana bil alifi fil ahwali salasah wa kana i'rabuhuma kal maksur. Kemudian apabila keduanya yaitu kila dan kilta dimudofkan kepada isim dohir, maka keduanya dengan alif pada tiga keadaan, yaitu rofa, nasab, dan jar. Wakana dan irobnya dengan sama seperti isim maksur ya. Biharokatin muqaddaratin fitil kal alif, dengan harokat yang muqaddarah pada alif tersebut. Di sini ada catatan kaki kada fil makhtutah wa matnil fawakih. Demikian pada manuskrip dan matan al-fawakih al-janiyah. Wa ma fil kawakibi fa bil lafdi kal maksuri bi harokatin muqaddarah. Kalau di kawakib ad-duriyah itu dengan mufrad gitu ya. Tapi ana dapati di cetakan yang terbaru yang paling bagus itu dia pakai jamak ya, bukan pakai mufrad. Jadi dia pakai jamak ya. Jadi yang betul pakai jamak biharokatin. Nahu contohnya ja'ani kila rajulaini wa kiltal mar'ataini wa ra'aitu kila rajulaini wa kiltal mar'ataini wa marartu bi kila rajulaini wa kiltal mar'atain. Kemudian kita baca saranya qala Syekh qala Syekh al-Wisabi hafizallah wa quluhu fil awali salasah ay ar-rafi wa nasbi wal khafdi kal maksur. Perkataan beliau pada tiga keadaan yaitu rofa, nasab, dan khofat atau jar ya, sama seperti isi maksur. Nah ini sebenarnya dia isi maksur ya, bukan lagi seperti tapi memang isi maksur. Wa qaluhu nahu ja'ani kila rajulain ila akhir. Perkataan beliau contohnya ja'ani kila rajulain dan seterusnya. Fakulun min kila wa kilta fil misalil awal fa'il. Maka masing-masing dari kila dan kilta pada contoh pertama itu fa'il. Nah ini perlu dikritik ya, sebenarnya kilta yang pertama ya, kilta itu yang setelah kila rajulain ada kiltar mar'atain itu maktuf ya, bukan fa'il ya. Karena fa'ilnya cuma kila, kiltanya maktuf ya. Jadi ini perlu dikritik. Tapi intinya sama, yaitu marfu dengan domah muqaddarah. Wa fisani maf'ulun yaitu maf'ul bih, yang kedua maf'ul bih. Kila yang kedua maf'ul bih, kiltanya maktuf sama ya, tapi kedudukannya sama mansub ya, dengan fathah muqaddarah. Wa martu bi kila rajulaini wa kiltal mar'atain. Wa fisalis ya, yang ketiga kila rajulaini bi kila rajulaini dan kiltal mar'atain. Ini dua-duanya majrur. Yang pertama oleh huruf jar, yang kedua karena maktuf. Walamatul i'rabi fihima harokatun muqaddaratun. Tanda i'rabnya kila dan kilta harokat muqaddarah. Yang pertama domah ya, domah muqaddarah. Yang kedua fathah, fathah muqaddarah. Yang ketiga kasrah, kasrah muqaddarah. Mana min zuhuriha ta'dzuru, yang melarang untuk menambahkannya ta'adzur, yaitu kalau isi maksur dia ta'adzur ya, kalau isi mangkus sikol karena istisqol atau isikol. Ta'adzur karena memang benar-benar tidak bisa diberi harokat ya, alif kan tidak bisa diberi harokat. Wa ma ba'dahuma mudhofun ilaih, setelahnya ar-rajulain dan al-mar'atain sebagai mudhof ilaih. Di sini ada i'rabnya ya. Ja'ani mislul awal fi'il fa'il gitu ya, dan maf'ul bih. Kila fa'il walamatu raf'ihi atau matul muqaddaratu alal alifi li ta'adzur wa mudhofun ar-rajulain mudhofun ilaih wa misluhu kiltal mar'atain. Nah ini yang perlu dikritik ya, kiltanya ma'tuf bukan fa'il. Ra'aitu fil fa'il kila maf'ulun bih walamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah alal alifi li ta'adzur wa mudhofun wa rajulaini mudhofun ilaih majrur bil ya ya. Wa mislu kital mar'atain. Nah ini juga perlu dikritik, dia harusnya ma'tuf ya.
Wa maratu fi'lun wa fa'ilun bikila jarun wa majrur wa alamatu jarihi al kasratul muqaddaratu alal alifi li ta'adzur wa mudhafun wa rajulaini mudhafun ilaih wa misluhu kiltal mar'atain. Nah, untuk sebab mengapa kila dan kilta ini berbeda ketika dimudhafkan kepada isim dhohir dan domir, ini setidaknya ada 3 pendapat yang Anda dapati, itu 3 ya. Yang pertama disebutkan dalam kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah, ketika dimudhafkan kepada dhamir maka dianggap musanna atau lebih dekat kepada musanna sehingga memakai tanda musanna. Tapi ketika dimudhafkan kepada isim dhahir dianggap mufrad ya, lebih condong kepada mufrad sehingga memakai tanda isim mufrad, yaitu dia maknanya musanna tapi lafadznya mufrad. Kemudian yang kedua, mudhaf asalnya kepada isim dhahir, ini di dalam kitab Al-Matalib As-Saniyah. Karena kalau dimudhafkan kepada dhamir tidak kelihatan tanda jarnya, sehingga yang sesuai dengan asalnya diberi tanda asal dan yang menyelisih asalnya diberi tanda yang menyelisih asalnya. Ya, ketika dimudhafkan kepada dhamir menyelisih asalnya ya, sehingga dia memakai tanda asal yaitu menyelisih tanda asal yaitu pakai ya dan alif. Pendapat yang ketiga yang paling gampang dipahami ya, itu diserupakan dengan isim lada dan huruf jar ala. Yang mana ketika ketemu dhamir maka alifnya berubah menjadi ya, dan ketika ketemu isim dhahir maka tetap dengan alif. Ya, ala ketemu isim dhahir tetap ala bacanya ya, ala alal masjidi, ala apa alal ardi ya. Lada kitabin atau ladal kitabi. Tapi kalau ketemu domir jadi ya dia, alaikuma, alaikum, alaihi ya, ladaikum, ladaikuma. Ini pendapat yang ketiga. Mungkin masih ada yang lain tapi belum ketemu, baru yang ini. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.